Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan beserta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi tersebut akan memberikan suatu gambaran ketika diri kamu membina suatu hubungan di masa lalu, atau memberikan suatu gambaran terhadap sifat dan karakter dari manusia tersebut, atau bisa saja memberikan suatu gambaran terhadap pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi batin kamu, manusia tersebut, atau pihak ketiga? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, yang dimana bentuk pergerakan tersebut berasal dari perasaan. Tetapi kondisi perasaan tersebut memang saya mengakui masih terkoneksi, tetapi koneksi tersebut bukan dalam arti ingin memberikan suatu komunikasi. Kenapa? Karena ketika satu energi tersebut
saling atau ingin memberikan suatu komunikasi, komunikasi tersebut seakan-akan selalu menyudutkan satu energi tersebut. Saya mengakui secara perasaan masih terkoneksi, tetapi ketika koneksi tersebut berjalan dan ingin memberikan suatu hubungan yang benar-benar jelas, tetapi hubungan itu berbanding terbalik. Kalau saya mencoba untuk bergerak atau bergeser sedikit mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi tersebut, kartu yang saya pegang ini membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain ketika membina satu hubungan, bukan memberikan hubungan tersebut berupa kebahagiaan, tetapi menambah hubungan terhadap orang lain. Satu belum cukup, tetapi menambah pihak lain, yang dimana pihak lain datang hanya untuk mengendalikan hubungan yang pernah terjalin. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Saya hanya sekedar ingin bertanya, bukan dalam arti menyalahkan atau menghakimi diri kamu. Sepertinya ketika diri kamu membina suatu hubungan yang pernah kamu lakukan di masa lalu ataupun untuk saat ini, kamu tidak bisa membedakan mana perasaan dan mana logika. Lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan sehingga diri kamu membuat suatu sifat yang selalu mementingkan manusia tersebut. Pertanyaan yang barusan saya berikan tersebut cukup kamu menjawab dan cukup kamu yang meresponnya sendiri. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban atau respon dari pertanyaan saya tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk membuktikan hubungan kamu itu adalah hubungan yang penuh dengan godaan. Penuh dengan godaan, penuh dengan komunikasi yang dimana komunikasi tersebut selalu menyalahkan diri kamu. Dan penuh dengan rintangan. Kamu terlalu tinggi untuk berekspektasi terhadap hubungan kamu tersebut. Terlalu tinggi diri kamu, berhayal agar hubungan itu bisa untuk kamu nikmati di masa tua dan bisa membuat diri kamu merasa tenang. Boro-boro diri kamu merasa tenang, mendapatkan suatu perkataan yang begitu sangat lembut, saya rasa tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kamu dapatkan, Wak Geng. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang yang kamu prioritaskan, orang yang kamu perjuangkan, seseorang yang masih memiliki suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu menganggap suatu hubungan hanya sekedar formalitas. Dia hanya menganggap hubungan kamu itu formalitas.
tetapi diri kamu menganggap hubungan kamu itu hubungan yang berekspektasi tinggi. Berbanding terbalik kan? Kan Wak Geng? Coba secara logika. Kalau memang manusia itu menganggap diri kamu suatu hubungan yang bukan sekedar formalitas, kenapa diri kamu saat ini ditinggalkan? Kenapa diri kamu untuk saat ini penuh dengan kesedihan? Kenapa diri kamu untuk saat ini menyesal menjalin hubungan tersebut? Coba, Wak Geng, apakah perkataan saya tadi bisa masuk terhadap logika kamu atau menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu atau menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Kalau memang masih secara logika bisa kamu terima perkataan saya tadi, ya silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya mengakui koneksi tersebut masih sangat kuat, tetapi koneksi tersebut belum tentu saling mengenal antara sifat dan karakter. Di awal mungkin kamu merasa harmonis, di awal mungkin kamu merasa bahagia, tetapi perlu kamu ketahui keharmonisan kamu itu dengan tujuan apa? Bisa saja diri kamu memiliki suatu keseimbangan hidup, bisa saja manusia itu berpikiran, wah ini adalah mangsa untuk dimanfaatkan. Mangsa agar bisa menikmati suatu kehidupan yang di atas awan. Saya tidak menyalahkan manusia itu dan saya tidak menyudutkan manusia itu. Tetapi kartu yang saya pegang ini yang mengharuskan diri saya untuk berbicara seperti itu. The Lovers, kartu yang mengarah terhadap kondisi hubungan yang hanya bersifat gairah seks. The Lovers, suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut sudah disadari hubungan itu penuh dengan godaan, tetapi kamu berusaha untuk memperlihatkan hubungan kamu itu penuh dengan keseimbangan. Saya tidak menyalahkan diri kamu karena mungkin ada satu faktor yang mengharuskan diri kamu untuk memperlihatkan diri kamu itu bahagia padahal terpuruk. Ada satu faktor. Tetapi karena diri kamu terlalu memperlihatkan faktor tersebut dan kamu tidak paham bagaimana kondisi batin kamu, ya kamu terjebak. Kondisi yang membuat diri kamu terjebak, manusia itu asik di luaran sana, diri kamu tertati-tati. Saya berbicara dengan perkataan yang barusan saya katakan ini mengarah terhadap diri kamu yang menjalin suatu hubungan pernikahan ataupun hubungan LDR. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika kamu, Wak Geng? Dengan kartu yang saya pegang ini, itu dia. Kamu tidak bisa membedakan mana kepala dan mana perasaan dengan kategori hati. Hati sudah tersakiti, tetapi kepala seakan-akan masih memikirkan. Sudah jelas-jelas hubungan kamu itu selalu diciptakan sebagai hubungan penuh dengan godaan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah The Lovers. Secara pribadi memang cocok. Secara pribadi memang cocok antara diri kamu dengan manusia tersebut. Tetapi secara komunikasi belum tentu menentukan kecocokan pribadi tersebut.
Jangan kamu kira seseorang memberikan diri kamu suatu kenyamanan di awal, itu membuktikan di akhirnya itu adalah jodoh kamu. Siapapun manusia, kalau ingin memiliki sesuatu hal, pasti pertemuan di awal akan memperlihatkan manusia itu adalah baik. Manusia akan ketika pertemuan pertama akan menunjukkan kebaikan, tetapi kebusukan itu akan tercium masuk di bulan ketiga atau di bulan keenam. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti, Wageng. Apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan dari koneksi energi kamu, itulah yang saya beritahukan terhadap diri kamu. The lovers, sudah terlalu banyak kamu diselingkuhin, tetapi diri kamu selalu bersabar. Sudah terlalu banyak kecurangan yang kamu terima, tetapi diri kamu mencoba untuk mempergunakan perasaan kamu. Terlalu banyak memberi daripada menerima, kita yang bodoh. Terlalu memperdulikan orang lain, padahal orang lain tidak memperdulikan kita. Kita pun ikut jadi bodoh. Memberikan rasa kenyamanan terhadap orang lain, tetapi orang lain tidak memberikan kita kenyamanan. Kategori apa? Kita yang bodoh. Orang lain tidak peduli bagaimana kondisi diri kamu. Yang peduli bagaimana kondisi diri kamu itu adalah diri kamu, bukan orang lain. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ambil contohnya terhadap pasangan kamu. Apakah pasangan kamu peduli terhadap diri kamu ketika diri kamu menangis? Tidak kan? Berarti diri dia tidak mempergunakan otak yang waras tersebut. Ambil contohnya dari pasangan kamu. Kalau memang manusia itu memiliki otak yang waras, tidak akan mungkin dia berselingkuh dari diri kamu. Lebih baik menjaga satu komitmen daripada memberikan komitmen bertubi-tubi terhadap orang lain, membuat diri kamu tersakiti. Bagaimana perkataan saya, Wageng? Cocok kau rasa? Cemana pula kau? Makanya saya selalu mengatakan antara perasaan dengan logika jangan saling mendominasi. Jangan terlalu saling mendominasi. Ujung-ujungnya apa? Orang lain tidak peduli bagaimana kondisi kamu. Orang lain hanya sekedar empati. Empati belum tentu membantu kesedihan kamu. Empati belum tentu membuat diri kamu itu merasa tenang. Yang membuat diri kamu merasa tenang, ia dari posisi pergerakan energi kamu. Usahakan pergerakan energi kamu itu bersifat positif. Tujuannya apa? Biar kamu paham terhadap logika kamu. Wah, ternyata seperti ini ya hubungan saya. Wah, ternyata seperti inilah jawaban dari perjuangan saya. Sakit iya, pahit iya, menyedihkan iya, tetapi ambil nilai positifnya. Secara tidak langsung alam semesta sudah membuka kedua biji mata kamu. Ternyata orang yang kamu prioritaskan itu adalah sampah yang harus dibuang ke tong sampah. Kamu tidak perlu mengutip, biar orang lain yang mengutip, di mana ketika orang lain mengutip sampah yang kamu buang tersebut, pasti orang lain yang akan mengendalikan sampah itu. Apakah dimakan oleh lalat atau dimakan sama ulat? Itu dia, Wageng. Cocok? Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya cukup mengatakan manusia itu masih ingin bersenang-senang. Bersenang-senang. Tetapi perlu kamu ketahui,
Kalau saya mengesampingkan kondisi energi kamu yang saya katakan di awal tadi, manusia ini sudah menghadirkan pihak lain, yang dimana pihak lainlah secara tidak langsung berkuasa terhadap diri dia. Berkuasa terhadap diri dia. Dia menganggap, wah, gimana? Saya pun bingung mengatakannya. Dari awal memang hanya menikmati sentuhan kulit. Ya lama-kelamaan keenakan. Dari keenakan kulit tersebut, pihak lain pun berpikiran untuk curang. Wah, ini orang enak untuk dinikmati. Mulai dari kondisi keuangan secara tidak langsung habis. Ya namanya juga orang yang ingin bebas, ingin menikmati kepuasan, tidak akan pernah memperdulikan bagaimana kondisi keuangan. Yang paling diutamakan adalah kebebasan dan sentuhan kulit. Ya, kita lihat aja lah kartu berikutnya, Wak geng. Muncul kartu Queen of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang berdiri tegak tetapi sangat tajam. Sebenarnya kalau saya berbicara secara jujur terhadap diri kamu, orang yang tidak menyetujui hubungan kamu dan orang yang telah menghancurkan hubungan kamu tersebut, itu adalah bentuk dari rasa kesakitan yang dinikmati oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan pergi meninggalkan diri kamu. Kenapa saya berbicara seperti itu, Wak geng? Belum tentu apa yang pernah kamu berikan diberikan oleh orang terhadap diri dia. Justru untuk saat ini, Queen of Swords dengan The Lovers, manusia ini sudah menghadirkan seseorang di dalam kehidupannya yang dimana seseorang itu saya kategorikan cukup jahat, cukup berbahaya, cukup pintar untuk memanipulatif. Dan saya rasa ketika manusia ini tidak memberikan apa yang diminta oleh pihak bersama dengan manusia tersebut, manusia ini dipermalukan. Queen, ratu atau raja yang memegang pedang. Pedang ini untuk mencari kemenangan. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting menang. Itulah orang yang ada di samping dia. Yang penting saya dapat ini, dapat. Yang penting saya bisa menerima ini. Apapun kondisi diri dia, ya saya bodoh amat. Yang penting saya menikmati secangkir kopi di atas awan sambil tertawa melihat hubungan kamu hancur dan melihat kondisi diri dia terpuruk. Itu dia, Wak. Makanya jangan bermain-main terhadap hubungan yang bersifat sakral, yang dimana sakral tersebut dicurangi oleh kepuasan nafsu. Jadi untuk saat ini, daripada diri kamu memikirkan manusia yang tidak perlu kamu pikirkan, pikirkan bagaimana kondisi diri kamu untuk ke depan. Apakah diri kamu memikirkan manusia tersebut jatuh materi ke ATM kamu itu bermiliar-miliar? Kan tidak. Memang saya mengakui pahit. Pahit memang, sedih memang, menyesal memang. Tetapi secara tidak langsung kamu sudah mengetahui manusia itu tidak baik terhadap diri kamu. Ingat, saya berbicara seperti ini tidak menyalahkan dan tidak membenarkan atau memberikan suatu sugesti. Tetapi kartu yang saya pegang inilah yang berbicara. Pedang dengan perselingkuhan. Kita lihat kartu berikutnya. Queen of Pentacles. Seseorang yang memegang satu koin tetapi koin tersebut berlimpah. Ratu atau raja materi. Berarti kalau saya kaitkan terhadap munculnya kartu The Lovers, perselingkuhan itu hanya memberikan pihak ketiganya kemewahan.
hanya menyalurkan berbagai kemewahan, membantu derajat, memberikan keseimbangan, memberikan kestabilan. Setelah orang yang berada di sampingnya menikmati yang namanya kemewahan, ya manusia ini seperti orang bodoh menyesal. Ini hanya membutuhkan kemewahan saja perselingkuhan itu. Hanya mengangkat derajat seseorang dari derajat yang benar-benar terpuruk. Itu dia wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Four of Swords, di mana kemunculan kartu ketiga terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, saya rasa ini manusia benar-benar dalam posisi sangat sulit untuk memberikan ketenangan di dalam pemikiran dia. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh manusia ini, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa memberikan saya kepuasan dan materi saya serahkan. Ini sama-sama licik sih memang. Yang satu kepuasan, yang satu materi. Tetapi lebih parahnya, seseorang yang menginginkan materi ini mengendalikan. Kalau tidak diberikan materi, saya permalukan. Kalau tidak memberikan kemewahan, saya seakan-akan emosi. Itu yang dipikirkan warga. Di sisi lain, kartu Four of Swords ini seakan-akan ada satu kecemasan yang sedang dipikirkan oleh manusia tersebut. Ibarat orang yang menarik diri, tetapi menarik diri tersebut akibat penyesalan dari apa yang diciptakan. Ingin melepaskan, tetapi sudah merasakan kenikmatan. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, ini manusia memang menikmati suatu kebebasan, tetapi kebebasan tersebut membuat diri dia menerima berbagai risiko. Salah satunya dipermalukan, salah satunya merasa tidak harmonis, salah satunya keuangan dia habis, salah satunya manusia ini seperti ingin menarik diri dan hancur. Kebebasan dia itu membuat diri dia merasa hancur. Hancur. Itu dia wajah. Wow. Tetapi ya, bagaimana ya bisa saya kategorikan? Sekuat apapun diri kamu, kalau memang manusia itu masih memiliki seperti itu, ya biarkan aja lah wageng ya. Ya, kalaupun manusia ini kembali terhadap diri kamu, ya kembali saja. Tetapi diri kamu tidak mau pikirkan apa dampaknya, ya wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Wow. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, ini manusia selalu bertentangan, tetapi tidak bisa keluar dari kondisi pertentangan tersebut dari pihak ketiga. Ini manusia sebenarnya belum bisa move on terhadap diri kamu, tetapi kondisinya sudah memiliki pihak lain. Itu yang saya lihat dari munculnya kartu The Chariot. Banyak komunikasi yang saling bertolak belakang terhadap kondisi batin dia,
tetapi hal itu tidak bisa dia lepaskan karena diri dia sendiri yang menciptakannya. Itu dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sampai di sini bisa kamu terima secara logika? Oke, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Biarkan dia dipermalukan oleh pihak ketiganya sendiri. Dan biarkan hubungan perselingkuhan itu membuat diri dia mendapatkan karmanya. Yang perlu kamu perhatikan bagaimana kondisi kehidupan kamu untuk kedepannya. Itu yang perlu kamu pikirkan. Oke, Wak Geng? Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.